Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NPM 20130540441. Perkenalkan, nama saya Dian Roma Putri, NPM 2013054036. Saya Putri Rizka Marin, NPM 2053054009. A. Fungsi dan gerakan pramuka. Fungsi gerakan pramuka adalah sebagai penyelenggaraan pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Selain sebagai penyelenggara pendidikan non-formal, gerakan pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Pendidikan kepramukaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pembinaan yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia pramuka, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sasarannya adalah menjadikan mereka sebagai manusia mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma agama, bangsa, dan masyarakat. Untuk itu, kepramukaan berfungsi sebagai 1. Bagi peserta didik berfungsi sebagai permainan yang menarik, menyenangkan, dan menantang serta mengandung pendidikan. 2. Bagi pembina atau orang dewasa berfungsi sebagai pengabdian untuk meraih tujuan pendidikan kepramukaan. 3. Bagi masyarakat berfungsi sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Tugas pokok gerakan pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka utamanya adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Adapun secara lebih rinci, tugas pokok gerakan pramuka antara lain sebagai berikut. 1. Tugas pokok gerakan pramuka utamanya adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila. 2. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan serta minat peserta didiknya. 3. Gerakan pramuka berkewajiban melaksanakan Eka Prastya Pancakarsa karena kepramukaan bersifat nasional. Maka, kegiatan gerakan pramuka harus disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara. C. Pelaksanaan pendidikan kepramukaan. 1. Dasar hukum pendidikan kepramukaan. Dasar hukum pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5169. B. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014. C.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. D. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan Gerakan Pramuka. E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 2. Kedudukan pendidikan kepramukaan. A. Pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui pengayatan dan pengenalan nilai-nilai kepramukaan. Secara pragmatik, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dalam konteks implementasi kurikulum 2013 dikembangkan. Lalu dikembangkanlah desain induk pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib, yakni sebagai berikut. Desain induk pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib dalam konteks kurikulum 2013. Pada dasarnya berwujud proses aktualisasi dan penguatan capaian pembelajaran kurikulum 2013. Ranah sikap dalam bingkai KI 1 dan KI 2, ranah keterampilan KI 4 sepanjang yang bersifat konsisten dan koheren dengan sikap dan capaian kepramukaan. Secara pragmatik, ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan diorganisasikan ke dalam beberapa model, yaitu sebagai berikut. 1. Model blok. Wajib diikuti oleh seluruh siswa, dilaksanakan pada setiap awal tahun pembelajaran. Penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah selaku ketua Malbingus. Pembina kegiatan adalah guru kelas atau guru mata pelajaran selaku pembina pramuka dan atau pembina pramuka serta dapat dibantu oleh pembantu pembina atau instruktur muda atau instruktur pramuka. 2. Model akulturalisasi diikuti oleh seluruh siswa, dilaksanakan setiap 1 minggu sekali dan setiap 1 kali kegiatan dilaksanakan selama 120 menit. 3. Model reguler diikuti oleh siswa yang berminat mengikuti kegiatan gerakan pramuka di dalam gugus depan. Pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing gugus depan. B. Pendidikan kepramukaan sebagai pembentuk karakter bangsa. 1. Memberi bekal bagi peserta didik atau kaum muda dalam mengikuti pembelajaran yang edukatif, kreatif, dan aktif. 2. Menanamkan nilai-nilai kewajiban dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. 3. Mengembangkan nilai karakter guna mewujudkan nilai-nilai leluhur Pancasila. 4. Membentuk insan-insan yang bertakwa dengan sesuai Dasa Dharma Pramuka. 2. Muatan nilai yang terkandung di dalam pendidikan kepramukaan. A. Muatan nilai, sikap, dan keterampilan dalam kurikulum 2013. Sesuai dengan landasan filosofis dan kerangka dasarnya, kurikulum 2013 memiliki karakteristik mengandung sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan yang sangat signifikan. Masing-masing muatan, sikap, dan keterampilan dalam kurikulum 2013 adalah pembiasaan,
intervensi, mentoring, penguatan, toleransi, kebersamaan, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani pemaaf, peduli, tanggap, kreatif, inovatif, terbuka, bijaksana, mandiri, sportif, pantang menyerah, kritis, demokratis, jujur, komunikatif, berpikir logis, dan lain-lain. B. Muatan nilai sikap dan kecakapan pendidikan kepramukaan. Muatan nilai sikap dan kecakapan pendidikan kepramukaan yang terkandung dan dikembangkan dalam syarat kecakapan umum atau SKU adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam, sesama manusia, tanah air Indonesia dan bangsa Indonesia, kedisiplinan, keberanian, kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab, dapat dipercaya, jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat, hemat, cermat, bersahaja, rajin, dan terampil. 3. Pola, metode, dan teknik penerapan pendidikan kepramukaan. A. Pola kegiatan pendidikan kepramukaan. Pola kegiatan pendidikan kepramukaan adalah sebagai berikut. 1. Upacara pembukaan dan penutupan atau perindukan siaga atau pasukan penggalang dan ambalan penegak. 2. Keterampilan kepramukaan atau soul chain skill, simpul dan ikatan atau pioneering, mendaki gunung atau mountaineering, peta dan kompas atau orienteering, berkemah atau camping, wirausaha, bela negara, teknologi, dan komunikasi. B. Metode pendidikan kepramukaan. 1. Pengalaman kode kehormatan pramuka, Tri Satya dan Dasa Dharma. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Sistem berkelompok. 4. Kegiatan yang menantang. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Sistem tanda kecakapan. 7. Sistem satuan terpisah untuk putra-putri. 8. Kiasan dasar. C. Teknik penerapan pendidikan kepramukaan. Praktik langsung, permainan, perjalanan, diskusi, produktif, lagu, gerak, widyawisata, simulasi, dan napak tilas. 4. Prosedur pelaksanaan pendidikan kepramukaan. A. Prosedur pelaksanaan model blok K13 pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. 1. Peserta didik dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok ada seorang pembina pramuka. B. Prosedur pelaksanaan model aktualisasi K13 pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. 1. Guru kelas atau mata pelajaran mengidentifikasi materi pembelajaran yang dapat diaktualisasikan di dalam kegiatan kepramukaan. 2. Guru menyerahkan hasil kepada pembina pramuka. 3. Pembina pramuka menyampaikan hasil kegiatan kepada guru kelas atau mata pelajaran. 5. Penilaian pendidikan kepramukaan. Penilaian pendidikan kepramukaan mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Garis besar penilaian pendidikan kepramukaan. B. Teknik penilaian. C. Media penilaian pendidikan kepramukaan. D. Proses penilaian pendidikan kepramukaan. 6. Mekanisme pelaksanaan pendidikan kepramukaan. A. Perencanaan program kerja. 1. Program gugus depan. 2. Program kegiatan satuan. 3. Program kegiatan siaga. 4. Program kegiatan penggalang. 5. Program kegiatan penegak. 6. Program latihan. A. Program latihan mingguan. B. Program latihan bulanan. C. Program latihan 6 bulanan. B. Pelaksanaan program. 1. Unsur pelaksana. 2.
unsur pendukung. 3. Materi kegiatan. 4. Tempat kegiatan. 5. Waktu kegiatan. 6. Sarana, prasarana, dan pendanaan. 7. Daya dukung pendidikan kepramukaan. A. Kompetensi kepala sekolah. B. Kompetensi guru kelas atau mata pelajaran yang menjadi pembina pramuka. C. Kompetensi pembina pramuka. D. Sarana dan prasarana. E. Sumber belajar. F. Pembiayaan. G. Kemitraan dengan pemangku kepentingan. D. Sifat kepramukaan. 1. Menurut ATGP bab 3 pasal 7. A. Gerakan Pramuka adalah gerakan kepanduan Indonesia. B. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. C. Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. D. Gerakan Pramuka ikut serta membantu masyarakat. E. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Menurut resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia di Copenhagen, Denmark tahun 1924, Resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia yang diadakan di Copenhagen, Denmark tahun 1924 telah menetapkan 3 ciri khas sifat kepramukaan. A. Nasional. B. Internasional. C. Universal. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Di dalam undang-undang tersebut tercantum bahwasannya Gerakan Pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Hal tersebut mengandung artian bahwa keanggotaan Gerakan Pramuka bersifat sukarela, yang berarti tidak ada unsur kewajiban dan paksaan. Gerakan Pramuka juga bukan merupakan organisasi atau bagian dari kekuatan sosial politik manapun. Gerakan Pramuka juga memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.